Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Di sini yang pertama adalah sebuah piramida berbentuk limas gitu ya. Ini limas dan ini 5 segi 4 berarti alasnya segi 4, T A B C D. Berarti kita bisa tuliskan di sini adalah T, kemudian di sini A, B, C dan D ya dengan alas yang berbentuk persegi ya. Kemudian, rusuk alas piramida memiliki panjang 12. Nah, rusuk alas itu berarti rusuk yang dimiliki oleh alas. Ini 12 meter. Sedangkan rusuk tegak piramida adalah 10. Nah, rusuk tegak itu yang dari sini ya. Dari sini ke setiap titik yang ada di alas ya. Ini kita tuliskan sebagai 10 meter. Nah, kemudian semua sisi piramida kecuali alas ya akan dipasang lampu berwarna merah, hijau, dan kuning. Dan masing-masing lampu memiliki ukuran yang sama gitu kan. Pemasangan lampu memiliki aturan di mana hanya 3 lampu yang bisa dipasang per 1 meter persegi. Jadi dalam area 1 meter persegi ya, misalkan 1x1 gitu. Ini hanya bisa dipasang 3 lampu dengan warna yang berbeda. Nah, kemudian kita bakal langsung lihat ya berapa lampu maksimal yang bisa dipasang pada piramida gitu kan. Nah, di sini simple ya. Kita tinggal lihat saja di sini ada berapa sisi ya, ada sisi berbentuk segitiga dan ini tentunya memiliki luas yang sama atau area yang sama ya karena bawahnya persegi teman-teman. Nah, misalkan kita ambil aja salah satu ya. Misalkan kita ambil segitiga TBC. Ini B, ini C, ini T. Nah, kita bakal cari tingginya untuk mencari luas ini ya. Jadi, kita gunakan setengah alas dikali tinggi gitu kan. Alasnya itu BC, tingginya itu adalah misalkan ini TO gitu ya. Nah, ini kita lihat panjang BC-nya kan 12, berarti setengahnya itu 6. Kemudian kita bakal cari tingginya, ini udah ada rusuk tegak. TB-nya itu tadi 10 ya semuanya. Berarti triple Pythagoras teman-teman. TO-nya berapa? 6, 8, 10. Berarti ini tingginya adalah 8 ya gitu ya. Tanpa harus kita pakai Pythagoras ya. Nah, sekarang tingginya 8 ya udah kita langsung hitung setengah BC-nya 12 ya. 12 dikalikan dengan TO-nya itu 8. Berarti 12 dibagi 2 itu kita dapat 6. 6 dikali 8 berarti 48 meter persegi. Ini untuk satu sisi. Nah, karena semua sisinya ini memiliki sisi yang sama ya. Ada 4 sisi berarti 4 dikalikan dengan 48 ya. Ini untuk luas totalnya. Berarti 4 kali 48 itu berapa? 4 kali 48 berarti ini 160 ditambah 4 dikalikan dengan 8 itu 32. Berarti kita dapatkan 192. Nah ya, ini untuk luas semua sisinya kecuali alas. Dan tadi ada aturan di mana hanya 3 lampu yang bisa dipasang untuk 1 meter persegi. Berarti dikalikan dengan 3 lampu per 1 meter persegi. Coret, berarti 192 kita kalikan dengan 3. 19 dikali 3 itu adalah 57 ya teman-teman. 570 ditambah dengan yang belakangnya 2 kali 3, 6. Berarti ada maksimal 576 lampu yang bisa dipasang di semua sisi piramida kecuali alas ya. Di 576 opsi yang D. Nah, ini soal selanjutnya masih dengan teks yang sama teman-teman ya. Nah, langsung aja kita baca pertanyaannya. Jika lampu merah menyala setiap 3 detik sekali, kemudian lampu hijau menyala setiap 4 detik sekali, garis bawahi, dan lampu kuning menyala setiap 6 detik sekali, maka berapa kali ketiga lampu menyala dalam waktu? Jadi ini menyala bersama-sama maksudnya ya. Menyala bersama dalam waktu 96 detik setelah mereka menyala bersama. Jadi di sini harusnya menyala bersama teman-teman ya. Ya udah kita hitung aja, kita cari KPK-nya dulu teman-teman. Nah, lampu merah itu kan tadi 3 ya. Kemudian lampu yang hijau itu setiap 4 detik, kemudian lampu yang kuning itu setiap 6 detik. Berarti KPK dari 3, 4 dan 6 itu berapa? Ya, betul 12 sekon ya, ini KPK-nya. Berarti mereka akan menyala bersama-sama setiap 12 detik sekali. Nah, sekarang dalam waktu 96 detik. Ya udah 96 kita bagi dengan 12 ya. Jadi ini ada berapa kali nih? Oke, kita bagi langsung 8 kali ya. Jadi setelah mereka menyala bersama 96 detik kemudian mereka akan menyala lagi 8 kali. Oke, langsung aja kita jawab opsi yang B. Oke, lanjut ke soal selanjutnya. Di sini perhatikan pernyataan matematika berikut.
pernyataan 1. P itu adalah 50% dari Q ya. Kemudian pernyataan kedua, nah untuk pernyataan 1 kita tuliskan dulu ya teman-teman ya. Berarti P1 itu adalah P adalah gitu ya, sama dengan 50% dari Q. Dari itu dikalikan ya, dari Q. Kemudian untuk premis atau pernyataan yang kedua, Q itu adalah 10% dari R gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membandingkan P, Q, dan R ya? Untuk membandingkan semuanya, kita akan bentuk semuanya ke dalam variabel yang sama, ke dalam variabel yang teman-teman ya. Nah, ini kayaknya lebih enak kita jadikan semuanya menjadi variabel. Nah, sebentar ini kita enaknya untuk menjadikan semua menjadi variabel Q aja teman-teman ya kayaknya. Oke, kita yang pertama dulu nih. P itu kan sama dengan 50% Q ya. Berarti kita jadiin Q ini berarti P sama dengan 0,5 Q gitu ya. Kan 50 per 100. Berarti P itu sama dengan 0,5 Q. Sedangkan kalau Q doang ya Q sama kayak Q gitu ya. 1 Q gitu ya. Sedangkan R, nah bagaimana cara kita membuat R itu sama dengan berapa Q gitu ya. Dari sini aja dengan premis yang kedua. Q sama dengan 10 per 100 R, berarti R sama dengan, ini kan berarti 100-nya naik ya, 100 per 10 Q ya. Di R sama dengan 10 daripada Q. Nah, sekarang kita bandingkan semuanya antara P dibandingkan dengan Q dibandingkan dengan R. P itu adalah 0,5 Q, sedangkan Q itu tetap Q, dan R itu adalah 10 Q. Kita coret Q-nya, berarti ini 0,5 banding 1 banding 10. Atau supaya hilang komanya kita kalikan dengan 2 teman-teman ya. Jadi ini 1 banding 2 banding 20. Nah, mana yang paling besar hubungannya? P lebih kecil dari R, nah, tetapi lebih besar dari Q. Salah ya, ini kan P paling kecil. P lebih besar dari, ini salah jelas. Kemudian Q lebih besar dari P, tetapi lebih kecil dari R. Nah, ini statement yang tepat, karena Q itu tengah-tengah ya. Dia lebih besar daripada P, tetapi lebih kecil daripada R. Q adalah yang terbesar, ini salah. Q adalah yang terkecil juga salah ya. Ini hubungannya kan P lebih kecil dari Q, lebih kecil dari R gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah opsi yang C. Oke, di sini data hasil penjualan rata-rata setiap bulan sebuah toko mebel bulan November sebagai berikut. Jadi di sini ada meja makan, kursi tamu, tempat tidur dan sebagainya. Kemudian di sini pendapatan dan ini adalah keuntungan ya. Nah, jika pendapatan rata-rata meja makan, berarti meja makan itu yang ini teman-teman ya, adalah 20 juta gitu kan, dan sudah termasuk untung. Oh, ini sudah termasuk untung berarti ya. Ini sudah termasuk untung ya teman-teman. Nah, maka modal yang dikeluarkan untuk meja makan itu berapa? Berarti gini, si 20 juta ini kan sudah termasuk untung nih. Berarti 20 juta ini adalah bukan 100% lagi, berarti 100 ditambah 25 berapa? 125% dari harga awal gitu kan ya. Berarti 20 juta sama dengan 125 per 100 dikalikan misalkan harga awalnya X gitu ya. Berarti X sama dengan 20 dikalikan dengan 100 per 125. Berarti berapa nih? Berarti tinggal kita kali 200 dikalikan dengan 100, kemudian bagi ini bisa diperkecil teman-teman ya, dibagi 25. Jadi ini itu adalah 4, ini 5. Ya, berarti 20 bagi 4 itu adalah 4. 20 bagi 5 itu 4, 4 kali 4 adalah 16. Berarti modalnya adalah 16 juta. Oke, soal yang terakhir di sini langsung aja kita baca, teksnya kan sama ya. Di bulan Desember Alto melakukan promosi dan mendapatkan hasil yang baik, yakni penjualan kursi tamu meningkat 2 kali. Yo, ini kali 2, berarti jadi 20. Dan penjualan lemari pakaian meningkat 1,5 kali lipat. Lemari pakaian 1,5 kali dikali dengan 3/2 ya, atau 1,5 jadi 15. Dan kemudian berapakah total kelima barang tersebut? Oke, jadi di sini cuma ada 2 ya. Kursi tamu meningkat 2 kali, oke. Dan penjualan lemari pakaian meningkat 1,5 kali lipat. Oke, berapakah totalnya? Tambahin yuk. 20 tambah 20, 40. 45. 45 tambah 15 itu adalah 60. 60 tambah 20 adalah 80 juta ya. Berarti totalnya adalah 80 juta gitu ya. Nah, ini benar ya, cuma ada 2 ya, 2 kali lipat, dan penjualan lemari pakaian itu meningkat 1,5 kali lipat. Ada nggak 80 juta? Berarti statement yang paling tepat ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Berarti yang paling tepat adalah opsi yang C.